Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nuwasil qira'atana fi as-sarf at-ta'limi wa tatbiq fil Qur'anil Karim. Wa nahnu al-an fi babin jadidin wa huwa as-silatu baina as-sarfi wal ma'na. Korelasi antara ilmu saraf dengan makna. Apakah ilmu saraf itu mempengaruhi makna kalimat apa tidak? Ya, di sini akan kita lihat sekarang perubahan sejauh mana ilmu saraf itu mempengaruhi makna kalimat. Baik. Jadi di pertemuan bab-bab sebelumnya kita sudah membahas tentang korelasi antara saraf dengan ilmu imla, korelasi antara saraf dengan ilmu nahwu. Sekarang kita lihat korelasi antara saraf dengan makna kalimat itu sendiri. Ya, hunakal katsiru minan nusus allati waradat fi kutubit turathil lugawi. Ada banyak nas-nas ya, di kitab-kitab bahasa wahya tadullu ala anal qudama minal ulama il arab qad atraku wujuda silatin baina sarfi wal ma'na. Bal inna hina nanduru fi ta'rifat allati wada'uha li ilmi sarf najidu anna at-tahwil bil asl wahid ila amsilatin aw abniyatin aw siyagin mukhtalifatin innama yatimmu lima'anin maqsudah. Kalau kita perhatikan ya, inti dari apa yang kita baca barusan, bahwasanya ulama-ulama kudama, ulama-ulama zaman dulu, ya mereka ketika mentahwil, merubah wazan satu kata kepada kata yang lain, merubah satu bentuk kepada bentuk yang lain. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena perubahan makna. Jadi makna yang diinginkan berbeda, maka dia harus merubah wazan dari kalimat tersebut. Ya, la tahsulu illa biha walidzalika rabatu at-tasghira wan nasaba wa jamat taksir bil makna. Itulah kenapa mereka mengatakan ada hubungan antara isim tasghir, nasab, jamak taksir dan seterusnya dengan makna kalimat. Isim tasghir misalkan kata kitabun. Kitabun artinya kitab, buku, semua buku besar kecil, tebal tipis, kitabun kita katakan. Ya, tapi kalau kita rubah menjadi isim tasghir jadinya kutaibun. Kutaibun artinya buku kecil. Nah, maka sudah ada perubahan makna apa tidak? Sudah ada. Apa ada hubungannya? Ada hubungannya. Ya. Dari perubahan isim tasghir itu merubah maknanya. Hubungannya adalah perubahan wazan tadi. Ya. Wa rabatu aidan az-ziyadat allati talhaqu al-juzra al-mu'jami awil asal fa'ala. Jadi asal kata dalam bahasa Arab itu fa'ala. Maka kata-kata ya, huruf-huruf yang merupakan tambahan dari fa'ala, misalkan af'ala, tafa'ala, fa'ala, ya, itu berarti sudah mengalami perubahan wazan. Ya, litakwin ba'di siyagil fi'il. Contohnya af'ala. Af'ala asal katanya fa'ala. Fa'ala jadi af'ala. Berubah apa tidak wazannya? Berubah, berarti ada mana yang berubah. Misalkan kharaja, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Gitu ya. Jadi pasti ada makna yang apa namanya di belakang perubahan tersebut. Tidak mungkin kita merubah wazan tanpa adanya makna. Fatahaddatsal qudama amma ya apa nih bacanya nih? Asammuhu ya. Fatahaddatsal udama amma asammuhu quwwatal lafzi li quwwatil ma'na. Mereka mengatakan quwwatal lafzi li quwwatil ma'na. Kuatnya satu lafaz itu menunjukkan kekuatan maknanya. Jadi kalau kata itu keras pengucapannya, kuat pengucapannya, berarti maknanya juga kuat. Wa yaqsuduna bidzalika anna al-lafdha idza kana ala waznin minal auzan thumma nuqila ila waznin akhar aktsar minhu fala budda min an yatadammana minal ma'na aktsar mimma tadammanahu. Maksudnya apa? Kuatul lafzi li kuatil makna. Maksudnya adalah bahwasanya jika satu lafaz dirubah dari satu wazan ke wazan yang lain, yang mana wazan yang lain ini lebih banyak daripada wazan sebelumnya, berarti dia mengandung makna yang lebih banyak daripada makna sebelumnya. Yang sering Anda sampaikan di kelas dulu, bahwasanya ziyadatun fil mabna tufidu ziyadatan fil makna. Penambahan huruf penyusun suatu kata itu memiliki implikasi, memiliki pengaruh kepada penambahan makna dari kata tersebut. Ya, ghafara mengampuni, istaghfara, meminta ampunan. Bertambah apa tidak maknanya? Bertambah. Kenapa bertambah? Karena bertambah wazan.
Ya, bertambah huruf penyusunnya. Ghafaro menjadi istaghfaro, fa'ala menjadi istaf'ala. Baik. Li'anna lafdha adillatun 'alal ma'ani. Karena lafaz itu adalah dalil atas makna. Ya, kata itu kan memiliki makna dia. Wa amsilatun lil ibanati anha. Fa idza zida fil alfaz au jabatil qismatu ziyadatul ma'ani. Berarti kalau lafaz itu bertambah, makna juga harus bertambah karena lafaz itu memiliki makna. Semakin banyak lafaz berarti semakin banyak makna. Wa min amsilati dzalika dilalatu kullin minal fi'lain khasyuna wa ikhsyausyana. Contohnya kata khasyuna dan ikhsyausyana. Khasyuna lebih sedikit daripada ikhsyausyana, maka maknanya juga lebih sedikit. Fa inna makna khasyuna duna makna ikhsyausyana. Maka makna khasyuna beda dengan ikhsyausyana. Lima fihi min taqrir syin wa ziyadatil wawi. Ya, karena ada perubahan di situ. Ikhsyausyana ada dua shin di situ. Ya, taqrir syin wa ziyadatil wawi, ada tambahan wawu juga di situ. Shin, wawu, shin. Kalau khasyuna hanya satu shinnya. Wa minhu qaulu Umar radhiyallahu anhu ikhsyaushinu wa tama'dadu. Ya, ay uslubu wa tanahau fil khusyunah. Uslubu kokohlah dan hindari sifat kasar. Nah, ikhsyaushinu artinya jangan berbuat kasar gitu. Kokoh tapi jangan berbuat kasar, tegas tapi jangan sampai kasar. Kasar itu konotasinya negatif. Wa kadzalika qauluhum a'syabal makan. Maka makna khusyuna itu artinya menjadi kasar. Ya, kasar lah artinya ya, tapi ikhsyausyana menjadi kasar yang konotasinya negatif. Jadi maknanya bertambah. Contohnya tadi kata ghafaro dan istaghfaro tadi. Contoh yang lain a'syabal makan fa idza aradu kasratul ushb qalu i'syausyaba. Misalkan a'syabal makan, ada suatu tempat yang rindang karena ada pohon di situ, maka kita katakan a'syabal makan. Tapi kalau rindang sekali kita katakan i'syausyaba. Ya, kalau asyaba doang rindang ya rindang cukup untuk berteduh 1-2 orang, tapi kalau bisa berteduh untuk puluhan orang misalkan kita katakan i'syausyaba. Berubah kan asyaba menjadi i'syausyaba. Wa min amthilati quwwatil lafdzi li quwwatil ma'na. Di antara contoh yang lain, contoh kaidah tadi bahwasanya kekuatan lafaz itu mempengaruhi kekuatan makna adalah wa mayandariju tahtahu min rabtis siyagis sarfiyah bil ma'na ma bainal fi'lain qadara wa iqtadara. Contohnya ada di contoh kata qadara dan iqtadara. Qadara cuma 3 huruf, iqtadara 5 huruf. Nah, kita lihat sekarang. Ya, qadara dan iqtadara. Kita mulai dari iqtadara. Di surat Al-Qamar Allah katakan fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Muqtadir isim fa'il dari kata iqtadara. Ya, wa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Fa muqtadir huna ablaq min qadir. Muqtadir artinya sangat mampu. Lah, mampu kan bahasa Arabnya qadir. Qadir memang mampu artinya, tapi muqtadir sangat-sangat mampu. Jadi kami azab mereka dengan azab yang keras, azab yang kami sangat mampu untuk melakukannya. Itu maksudnya. Wa inna ma udila ilaihi lidilala ala tafhimil amr wa syiddatil akhdhi. Maka Allah menggunakan kata muqtadir di sini bukan kata qadir. Boleh saja akhdha azizin qadir, boleh. Tapi Allah gunakan kata muqtadir untuk menunjukkan apa? Tafkhimil amr wa syiddatil akhdhi, untuk menunjukkan kerasnya azab yang diberikan. Ya. Alladzi la yasduru illa an quwwatil ghadab. Yang mana azab yang keras itu tidaklah timbul kecuali karena quwwatil ghadab, karena kerasnya rasa marah. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah ingin mengatakan saya sangat marah kepada mereka sampai saya memberikan azab yang sangat pedih kepada mereka. Dari mana kita tahu Allah sangat marah di sini? Karena Allah menggunakan kata muqtadir di sini, enggak menggunakan kata qadir. Kalau qadir itu tidak menunjukkan atas amarah di situ. Aulid dilalah alal bastatil qudrah fa inal muqtadir ablaq fil bastah minal qadir. Atau untuk menunjukkan bahwasanya azab itu cakupannya luas. Ini cakupannya luas. Kalau qadir saja tidak luas cakupannya. Wadzalika anna muqtadiran ism fa'il ma'khuz minal fi'li iqtadara. Karena muqtadiran di ayat tadi itu diambil dari isim fa'il fi'il iqtadara, yaqtadiru muqtadirun. Sedangkan qadiran itu isim fa'il dari kata qadara. Qadara qadirun, iqtadara muqtadirun gitu. Wala syakka anna sigata ifta'ala ablagu min sigati fa'ala. Maka sigoh ifta'ala itu lebih balik, lebih bagus maknanya, lebih luas cakupannya daripada fa'ala.
Faqad warada fi syi'ri Abi Nuwas fa'afauta anni afwa muqtadir. Di syairnya Abu Nawas ya, afauta anni, engkau memaafkanku dengan afwa muqtadir, dengan ampunan yang pemaafan yang muqtadir ya, mutamakin al-qudrah la yaridhu syai' ya. Wa asyarul qudama ila anna ma'nah afauta anni afwa qadirin mutamakinil qudrah. Maksudnya engkau mengampuniku dengan ampunan orang yang mampu ya, mutamakin al-qudrah, dengan kemampuan yang pasti, yang kokoh. La yarudduhu syai'un an imdha'i qudratihi, tidak ada yang bisa memalingkan kudrahnya. Wa min amsilati quwwatil labdi li quwwatil ma'na qauluhu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Contoh yang lain yang menunjukkan bahwasanya kekuatan suatu lafaz itu mempengaruhi kekuatan suatu makna, di firman Allah surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Faghaffar ablaq fil maghfirah min ghafir. Maha mengampuni itu ghafir juga. Ghafir mengampuni, ghafar mengampuni juga, akan tapi Allah gunakan kata ghafar. Kenapa? Karena ghafar wazannya fa'al, tadullu ala kasrati suduril fi'li. Ya, jadi kalau sighah fa'al itu menunjukkan banyaknya perbuatan itu, seringnya perbuatan tersebut terjadi. Ini sighah mubalaghah namanya. Wa sighatu fa'il la tadullu 'alal kasrah, sedangkan sighah fa'il itu tidak menunjukkan atas banyak. Ya, jadi ghafar artinya sangat sering mengampuni. Rob kalian itu adalah Rob yang sangat sering sekali mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepadanya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, manusia ini kan banyak yang berbuat dosa, bahkan semua manusia berbuat dosa di zaman Nabi Adam sampai kecuali para al-anbiya. Kita berbuat dosa. Nah, dari sekian manusia yang beristighfar, apakah semua itu diampuni oleh Allah? Jawabannya adalah mayoritas mereka diampuni oleh Allah. Kebanyakan mereka diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang mereka memang tidak dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya ayat ini, karena Allah katakan kana ghaffara, dia maha pengampun yang banyak mengampuni. Jadi sering mengampuni, tidak sekali dua kali. Lebih sering mengampuni daripada tidak. Nah, kemudian ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. At-tawwab huwa alladhi tatakarraru minhu taubatu marratan ba'da marrah. Tawwab itu artinya zat yang atau orang yang tatakarrar minhu taubah, yang berulang taubatnya ya. Setelah dia melakukan satu kesalahan, dia taubat, dia bertobat lagi, terus bertobat begitu ya. Dan memang harusnya seperti itu. Nah, orang yang seperti itu namanya tawabin. Kenapa nggak dikatakan taibin, orang yang bertobat? Karena orang bertobat itu bisa saja dia sekali doang taubatnya, habis itu nggak taubat lagi. Nah, tapi tawabin, yang Allah cinta itu tawabin, bukan taibin, orang yang banyak bertaubat, bukan yang taubatnya sekali dua saja. Wa waznuhu sarfiyyu fa'al, wazan sarafnya adalah fa'alun, wa dzalika ablagu minat ta'ib, ini lebih balik daripada kata ta'ib, alladhi huwa isim fa'il min taba yatubu fahuwa ta'ibun ay sadarat minhu taubah marratan wahidah, bukan hanya taubat sekali doang. Wa idza qila tawwabun kana sudurut taubah minhu miraran katsirah. Nah, jadi kalau tawab itu jadi kita akan katakan tawab berarti itu taubatnya berulang-ulang. Wa nusyiru ila anna ta'arrufa ala as-sila baina sarfi wal ma'na tahtaj ila dirasatin aktsar tafsilan. Kita ingatkan juga di sini bahwasanya jika kita ingin mengetahui lebih dalam tentang korelasi antara saraf dan makna kalimat, itu butuh kepada dirasah yang lebih mendalam lagi. Nah, bisa merujuk kepada kitab-kitab yang lain nanti yang membahas tentang korelasi antara ilmu saraf dan makna kalimat. Jadi intinya ada apa tidak korelasinya? Ada, bahkan sangat kuat sekali. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah kita lihat tadi, ada korelasi antara ilmu saraf dengan makna kalimat tersebut, karena tidak mungkin kita merubah wazan tapi tidak ada makna yang terjadi, tidak ada makna baru yang ingin disampaikan. Pastinya ada di situ. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.